Halo Visio Muda, welcome back di Next Gen Visio Movement Revolution. Lu pada bayangin deh skenario ini. Lo lagi jaga di klinik nih, pasien dateng, bapak-bapak usia 50-an, keluhannya tuh sakit bahu kiri yang luar biasa menjalar sampai ke leher. Terus lo, dengan semangat Visio Muda yang menggebu-gebu, langsung berpikir, wah ini sih frozen shoulder. Atau biasanya mahasiswa langsung mikir, oh ini cervical syndrome nih. Nah, ya bener banget. Terus karena ngerasa udah tahu, lo hajar tuh pakai stretching, lo kasih manipulasi sendi, lo tambahin modalitas panas segala macam. 5 menit kemudian, pasiennya keringat dingin, pucet megangin dada, terus kolaps di bed klinik lo. Wah itu jelas serangan jantung sih jatuhnya. 100%. Dan selamat, lo baru aja melewatkan satu detail kecil di awal assessment yang ngebedain seorang praktisi otonom yang cerdas sama seseorang yang cuma asal bertindak. Skenario horor tadi tuh bukan fiksi loh. Itu realita yang bisa kejadian kalau kita main tebak-tebakan sama nyawa orang. Sayangnya skenario kayak gitu emang sering banget mengintai Kiga di lapangan ya. Dan itu ngebuka mata kita tentang realitas profesi ini sebenarnya. Otonomi kan sering banget digaungkan sebagai pencapaian gede. Kebanggaan banget kan biasanya? Betul. Tapi banyak yang lupa kalau otonomi itu ngebawa konsekuensi logis berupa tanggung jawab yang sangat berat. Makanya hari ini, di sesi ngulik bareng kita kali ini, kita bakal membedah buku suci kita. Wih, buku suci nih. APTA Guide to Physical Therapist Practice versi 4.0 kan? Tepat banget. Spesifiknya nih, kita bakal membongkar apa sih sebenarnya siklus asuhan pasien itu, dan gimana kita bisa membedakan dua instrumen penyelamat nyawa, yang namanya tuh sering banget bikin mahasiswa profesi keringat dingin pas ujian. Gue tebak. Pasti review of systems sama systems review. Iya benar, dua barang yang namanya mirip tapi beda wujud itu. Jujur aja ya, waktu gue pertama kali dengar istilah otonomi pas kuliah tuh, bayangan gue keren banget asli. Kayak, wah gue bosnya nih sekarang, gue yang nentuin pasien diapain. Tapi makin kesini, pas masuk stase profesi dan pegang pasien beneran, otonomi tuh ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap gimana tuh maksudnya? Ya kan kita berdiri di garis depan nih sekarang. Pasien datang langsung ke kita tanpa lewat profesi kesehatan lain. Berarti safety-nya ada di tangan kita 100% dong. Tapi gue mau nanya deh, kerangka kerjanya di APTA Guide tuh sebenarnya gimana sih? Kadang di lapangan Visio Muda tuh suka bingung mau mulai dari mana. Kegelisahan lo tuh sangat beralasan sih. APTA Guide merumuskan kerangka kerja yang jelas banget yang disebut client atau patient management. Ini tuh bukan sekedar urutan kerja loh. Terus apa dong, semacam siklus gitu? Nah iya, sebuah siklus logis. Dimulai dari examination atau pemeriksaan di titik nol. Dari data itu kita melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini nanti yang menghasilkan diagnosis klinis fisioterapi. Habis diagnosis baru kita bikin rencana ya? Betul, dari situ kita buat prognosis, baru kita eksekusi intervensi, dan diakhiri dengan mengukur outcomes atau hasil akhir. Posisi kita sebagai praktisi otonom tuh mencakup seluruh siklus ini sebenarnya. Wait, gue potong bentar nih. Siklusnya sih kedengeran rapi banget di atas kertas. Tapi otonomi di lapangan kan prakteknya nggak selalu linear gitu. Kadang pasien datang, kita periksa, tapi ternyata kita ngerasa nggak bisa nanganin. Nah, itu wajar terjadi? Berarti otonomi itu bukan berarti kita maksa buat nyembuhin semua orang yang masuk pintu klinik kita dong. Tepat banget. Itu miskonsepsi terbesar soal otonomi di profesi kita. Otonomi bukan berarti lo harus mengerjakan semuanya sendirian. Otonomi itu kapasitas legal dan klinis untuk ngambil keputusan mandiri atas nasib asuhan pasien tersebut. Keputusannya tuh kayak gimana aja contohnya? Ada 4 cabang keputusannya. Pertama, apakah lo mau manage atau merawat sendiri pasien ini karena emang ini masuk ranah kita? Kedua, apakah lo mau co-manage alias merawat bersama profesi lain? Oh, kayak bareng ahli gizi atau psikolog gitu ya? Iya, persis. Terus yang ketiga, apakah lo perlu berkonsultasi? Atau opsi keempat, lo refer atau rujuk pasien ini ke spesialis lain. Karena ini bukan area keahlian lo. Memutuskan untuk merujuk pasien, itu adalah bentuk otonomi yang sangat dewasa menurut gue. Nah ini yang menarik nih, memutuskan untuk merujuk. Berarti kita harus tahu persis kapan harus angkat tangan. Tapi realita prakteknya, Visio Muda ini sering banget kena tunnel vision.
Penyakit kacamata kuda. Cuma fokus ke satu titik doang ya. Bener, pasien datang sakit lutut. Yang di zoom in cuma lututnya. Fokus ke mekanik sendinya, sudut geraknya berapa, terus otak langsung mikir intervensi lutut. Kita sering lupa kalau lutut itu nempel di badan manusia utuh yang punya jantung, paru, ginjal. Emang dampaknya sedestruktif apa sih kalau kita cuma orientasi ke aspek mekanis gitu? Dampaknya bisa sangat merugikan pasien sih, bahkan bisa fatal. Ini alasan kuat kenapa APTA Guide itu sangat menekankan penggunaan kerangka ICF atau International Classification of Functioning, Disability and Health. Yang berbasis model biopsikososial itu ya? Betul, karena kita nggak bisa lagi melihat pasien sekedar sebagai lutut yang rusak. Manusia itu sistem yang kompleks banget. Sebentar, gue mau challenge di bagian ini deh. Gue sering denger dosen name drop biopsikososial atau kerangka ICF. Tapi jujur aja, buat fisio muda yang lagi pusing sama antrean di klinik, teori itu sering kerasa ngawang-ngawang. Kerasa terlalu akademis gitu ya. Iya banget. Coba lo jelasin konkretnya gimana teori biopsikososial ini ngubah cara gue ngambil keputusan di lapangan dibandingin gue yang cuma fokus ngutak-ngatik sendi lutut tadi. Oke, mari kita bedah pakai contoh nyata ya, biar kebayang. Bayangin ada pasien perempuan, 65 tahun, pasca operasi penggantian sendi lutut atau TKR. Kalau lo pakai kacamata kuda, alias model biomedis tradisional, fokus lo cuma satu. Pasti ngejar sudut fleksi lututnya kan biar cepet nekuk. Nah iya, targetnya sudut fleksi harus capai 90 derajat dalam sekian minggu. Titik. Tapi kalau lo pakai kacamata ICF, lo akan melihat aspek biologikalnya. Iya, lututnya bengkak dan jaringannya sedang penyembuhan. Tapi lo juga akan melihat aspek psikologikalnya. Oh, mental pasiennya juga ngaruh ya? Krusial, ada aspek sosial atau environmental. Misalnya pasien ini tinggal berdua aja sama suaminya yang udah sepuh, di rumah susun lantai 4 yang nggak ada liftnya. Astaga, kebayang sih kasiannya harus naik turun tangga tiap hari. Betul, kalau lo cuma fokus ngembelin sudut gerak lutut tanpa nyadar kalau pasien ini ketakutan, dan kenyataan dia harus naikin 4 lantai tiap pulang, rencana asuhan lo pasti gagal. Berarti percuma dong di klinik bisa nekuk tapi di rumah dia takut jalan. Persis, lo mungkin maksa dia latihan keras di klinik, tapi dia nggak akan mempraktikannya di rumah. Disinilah ICF memaksa kita keluar dari tunnel vision itu. Kita ngerawat manusia seutuhnya biar dia bisa berfungsi lagi di lingkungannya, bukan sekedar membetulkan engsel yang rusak. Make sense banget sih, berarti sebagai primary care kita emang harus punya lensa ultra wide. Tapi masalahnya gini nih, kalau gue harus nge-zoom out dan ngelihat fungsi sosial, psikologis, sampai keluhan organ dalam pasien, emangnya gue punya waktu berjam-jam buat satu pasien doang? Memang waktunya terbatas di klinik. Nah, makanya gimana caranya gue nyortir informasi sebanyak itu di awal biar tetap efisien? Pasti ada filternya doang dari APTA Guide. Tentu ada filternya. Dan filter itulah yang kita sebut sebagai fase examination atau pemeriksaan. APTA Guide merancang examination ini bukan sebagai formalitas di rekam medis, tapi benar-benar sebagai radar pendeteksi awal. Radarnya ada apa aja tuh di dalamnya? Ada 3 pilar utama. Pertama, histori atau amnesis riwayat secara mendalam. Kedua, tinjauan sistem. Dan ketiga, barulah kita masuk ke ranah yang sangat disukai anak fisio, yaitu test and measures. Tes dan pengukuran spesifik ya yang pakai alat-alat itu. Betul. 3 pilar ini tuh saringan untuk menjawab satu pertanyaan fundamental. Apakah pasien ini aman dan memang butuh intervensi gerakan dari kita? Wait, ini ibaratnya kayak lo lagi PDKT atau mau beli mobil bekas nggak sih? Nggak mungkin kan lo langsung bayar mobilnya cuma karena catnya mulus doang? Iya, harus dicek dong dalamnya. Makanya, lu pasti nanya-nanya dulu riwayat pajaknya, cek mesinnya secara garis besar, baru kalau ada bunyi yang aneh lu bawa ke montir spesialis. Tapi jujur aja nih, fase nanya-nanya dan ngecek sistem ini sering banget di-skip sama fisio muda. Dianggap buang waktu ya biasanya. Bener banget, pada pengen cepet ngasih tindakan. Kenapa sih ini mandatory banget buat patient safety sebenarnya? Karena nyortir informasi di awal itu satu-satunya cara kita tahu apakah masalah pasien ini benar-benar ada di ranah sistem gerakan atau jangan-jangan ada penyakit tersembunyi yang cuma meniru gejala nyeri otot. Bentar, ngomongin soal nyari penyakit tersembunyi, ini tuh ibarat tren TikTok red flag check nggak sih? Hahaha, yang tren anak Gen Z itu ya.
Gimana tuh korelasinya sama visio? Iya kan, kalau di dating live tuh anak muda sekarang jago banget nyari red flag buat mundur teratur. Misal nih, ada gebetan ngajak jalan tapi dia kalau marah suka banting setir atau ngeghosting berhari-hari. Oh, itu sih red flag parah, mending run aja langsung. Nah bener, sama aja kan. Buat visio muda yang lagi dengerin nih, ini challenge buat kalian. Lo pada tuh harus lebih jago ngedeteksi red flag pasien daripada red flag gebetan lo. Analoginya buram akurat sih, soalnya kalau red flag gebetan cuma bikin sakit hati ya, kalau red flag pasien bisa berujung fatalitas. Beneran, misal nih, kalau pasien datang sakit bahu kiri, terus tembus ke rahang, ditambah dia keringet dingin, itu mah bukan saatnya lo tempelin kinesiotip. Itu red flag kardiovaskuler, lo harus suruh dia lari ke UGD. Setuju, itu emergency namanya. Nah sekarang pertanyaannya, alat deteksi red flag kita di klinik tuh wujud pastinya apa? Karena gue tahu banget, ini bagian yang bikin mahasiswa sering kepleset pas ujian komprehensif. Ada dua istilah kembar identik, review of systems dan systems review. Namanya cuma dibolak-balik doang, bedanya apa sih secara operasional? Ini nih jantung obrolan kita. Mari kita bedah pelan-pelan ya, biar konsepnya nancap. Kita mulai dari yang pertama, review of systems, atau disingkat ROS. Cara paling gampang ingetnya, fokus di kata review. Oke, review. Terus gimana? Ini tuh bagian dari tahap anamnesis. Jadi sifatnya murni wawancara. Di tahap ini, visio sama pasien cuma duduk berhadapan tanpa ada sentuhan fisik sama sekali. Visio bertindak kayak detektif, bertanya tentang fungsi sistem tubuh utamanya. Sistem apa aja yang ditanyain tuh? Kita nanya tentang sistem kardiovaskuler, paru, endokrin, gastrointestinal, genitourinari, pokoknya nyari tahu apa ada gejala yang butuh rujukan. Oh, berarti ini momen pas kita nanya kayak, Bapak belakangan ini ada riwayat mah nggak? Sering mual muntah nggak? Atau kayak, Ibu ada riwayat darah tinggi nggak? Sering tiba-tiba pusing atau berat badan turun drastis? Gitu kan prakteknya? Tepat sekali. Tujuan utama ROS itu murni buat mendeteksi tanda bahaya sistemik dari laporan verbal si pasien aja. Nah, sekarang kita masuk ke kembarannya, Systems Review atau SR. Nah, ini yang bikin bingung. Kalau ROS itu nanya-nanya, SR tuh ngapain dong? Kalau ROS itu wawancara, SR itu aksi nyata. Ini adalah fase hands-on atau pemeriksaan fisik yang singkat dan sangat terbatas. Kita ngecek status anatomi dan fisiologi dari 4 sistem utama secara kasar. Ingat ya, secara kasar. Sebelum masuk ke tes yang detail. Oke, 4 sistem ya. Apa aja tuh yang dicek secara hands-on di SR? Kan kita belum pakai alat ukur yang ribet-ribet nih. Pertama, sistem kardiovaskuler dan paru. Kita cek denyut nadi, laju pernapasan, sama tekanan darah dasar pakai tensimeter. Kedua, sistem integumen atau kulit. Kita lihat teksturnya, suhu permukaannya, apa ada perubahan warna. Terus sistem ketiganya apa? Ketiga tuh sistem muskuloskeletal secara umum. Kita belum main goniometer di sini, kita cuma ngelihat kesimetrisan tubuh kasar, tinggi sama berat badan. Dan yang keempat, sistem neuromuskuler. Kita amati keseimbangan awalnya dan gaya berjalannya pas dia baru masuk ruangan. Berarti observasi awal banget ya ini. Betul. Plus, satu lagi sebenarnya, kita juga harus ngecek kognisi pasien. Kayak afeknya sesuai nggak, ngomongnya nyambung nggak, gitu. Oke, gue harus stop lo di sini nih. Gue mau pushback soal lo nyebut pemeriksaan kulit atau integumen tadi. Untuk kardio, gue paham lah kita ngecek tensi biar pasien nggak pingsan pas disuruh olahraga. Untuk postur dan gaya jalan, itu emang makanan sehari-hari visio. Terus yang lo bingungin apa? Ngapain gue buang waktu ngecek tekstur dan suhu kulit pasien kalau keluhannya cuma nyeri betis atau nyeri lutut? Apa urusannya kulit sama cedera otot gitu loh? Nah, ini contoh yang brilian banget. Kenapa kulit betis jadi urusan kita? Bayangin ada pasien datang ngeluh betisnya nyeri hebat, rasanya kayak ketarik gitu. Kalau visio nge-skip systems review pada kulitnya, dia pasti mikir, oh ini cuma tegang otot biasa atau muscle strain. Terus langsung dipijat atau di stretching kuat kan biasanya. Emang bahayanya di mana? Kan otot tegang emang harus dirilis. Bahayanya masif banget kalau ternyata itu bukan tegang otot, melainkan DVT atau Deep Vein Thrombosis. Itu tuh penggumpalan darah di pembuluh vena dalam. Waduh, terus gimana kita tahu itu DVT kalau nggak dari ngecek kulit?
Ya, dari sistem review integumen itu, kita bakal ngeliat kulit betisnya memerah, suhunya jauh lebih panas pas diraba dibanding betis yang satu lagi. Terus teksturnya menegang, karena ada edema. Bahkan kulitnya bisa kelihatan mengkilap. Astaga. Terus apa yang terjadi kalau fisio yang nggak ngeh ini tetap nekat ngehajar betis itu pakai stretching atau pijatan rilis? Bekuan darah di vena itu bisa lepas karena tekanan manipulasi loh. Gumpalan yang lepas itu bakal ngalir ngikutin arus pembuluh darah ke jantung, terus dipompa ke paru-paru. Hasilnya pulmonary embolism atau emboli paru. Hah, langsung nyumbat pernapasan dong. Persis. Arteri di paru tersumbat seketika. Pasien gagal napas dan bisa meninggal dalam hitungan menit. Itulah alasannya kenapa sentuhan sederhana di kulit buat ngecek suhu dan tekstur itu bukan cuma checklist di kertas, itu manuver nyelamatin nyawa. Gila, jujur gue merinding dengernya. Mekanisme fisiologisnya mind-blowing banget sih ini. Gumpalan darah di betis disenggol dikit, lepas, masuk paru. Kelar urusannya. Ini beneran ngebuka mata banget. Keselamatan pasien benar-benar ada di jari-jari kita. Jadi buat fisio muda yang lagi nyatet nih, gampangnya gini ya, review of systems itu wawancara buat nyari penyakit tersembunyi. Sedangkan sistem review itu pemeriksaan hands-on singkat, kayak ngecek tensi atau ngelihat warna kulit sebagai screening awal biar kita nggak bikin pasien cedera. Lo nangkep esensinya dengan sangat akurat. Kedua review ini tuh lapis baja kita buat mastiin safety, service. Kita ngebangun fondasi bahwa sebelum kita perbaiki gerakan seseorang, kita harus yakin mesin utamanya cukup kuat nahan beban terhati kita. Paham. Tatu mari kita tarik diskusi ini ke realita lapangan ya. Idealnya sih kita lakuin semua itu, tapi kultur klinik di Indonesia tuh kadang beda. Antrian pasien di luar udah ngular, bos klinik nuntut periksa cepat langsung tindakan. Tekanan struktural yang kerasa banget ya di lapangan. Iya kan, sering banget fisio muda merasa keintimidasi, terus akhirnya nge-skip fase tanya-jawab dan screening kasar ini. Mereka langsung loncat ke tes provokasi saraf atau tes meniskus biar kelihatan lagi kerja. Apa pandangan lo soal tekanan ini? Tekanan operasional emang nyata sih. Tapi itu nggak bisa jadi justifikasi buat ngorbanin patient safety. Pas fisio lompat dari anamnesis langsung ke tes spesifik, dia tuh lagi berjudi sama nyawa pasiennya dan lisensinya sendiri. Judi yang taruhannya kemahalan sih itu. Sangat mahal. Bayangin ada pasien low back pain atau nyeri punggung bawah. Karena buru-buru, fisionya langsung nyuruh tengkurap terus neken-neken tulang belakangnya. Padahal kalau dia luangin 2 menit aja buat ROS, dia bakal denger pasiennya ngeluh berat badan turun 10 kilo sebulan tanpa diet, dan nyerinya tuh muncul pas malam hari. Tunggu, berat badan turun drastis sama nyeri malam hari itu bukannya red flag ke arah tumor atau keganasan ya? Khas banget ke arah keganasan atau infeksi sistemik di tulang belakang. Menunda penanganan dengan ngasih terapi panas atau pijatan di area kanker itu bukan cuma nggak efektif, itu melanggar etika dan menunda pasien dapat intervensi yang bisa perpanjang nyawanya. Efisiensi waktu klinik nggak akan pernah sepadan sama resiko nyelakain orang. Oke, ini tamparan keras, tapi perlu banget sih. Terus ujung-ujungnya apa nih? Katakanlah fisio muda ini berani ngelawan arus, tetap teliti ngerjain ROS sama SR. Terus dia nemu red flag kayak DVT atau tumor tadi. Jelas di luar wewenang kita kan? Apa kita lepas tangan aja, suruh pasien pulang gitu? Tentu tidak. Membiarkan pasien pergi gitu aja tuh bentuk penelantaran. Profesional otonom nggak akan cuci tangan. Langkah yang benar adalah lo dokumentasiin temuannya, terus komunikasiin ke pasien dengan empati biar nggak panik. Ngomongnya gimana tuh biar pasien nggak shock? Ya bilang aja, Bapak, dari pemeriksaan awal saya, nemu ada indikasi di betis yang butuh dievaluasi sirkulasinya sama dokter dulu, biar saya nanti bisa ngasih terapi gerak dengan aman. Gitu. Abis itu baru kita rujuk. Berarti merujuk itu bukan berarti kita gagal jadi fisio ya? Justru, merujuk secara akurat itu nunjukin tingginya literasi klinis kita. Keputusan berani untuk tidak ngasih intervensi dan mengirim mereka ke dokter, itu adalah wujud nyata klien manajemen. Disitulah letak kedewasaan dan kehormatan profesi kita. Wah gila, insight ini nih yang bikin gue makin bangga ada di profesi fisio. Otonomi itu ternyata paling bersinar bukan pas kita maruk ngerjain semua sendiri, tapi pas kita tahu persis kapan harus serahin pasien ke dokter spesialis demi nyawa mereka. Benar. Kita ini movement system expert. Kayak mekanik ahli, kita ngecek kelistrikan mesin dulu sebelum bongkar onderdilnya.
Iya, nyambung banget sama spirit movement revolution di Next Gen Physio. Kita mau fisio muda tuh cerdas secara konseptual, bukan cuma robot teknisi yang otopilot colok alat. Obrolan yang beneran penuh daging nih. Buat lo fisio muda yang nemenin kita dari tadi, mari jadiin ini titik balik. ROS dan SR itu tameng pelindung buat nyawa pasien dan asuransi buat lisensi lo sendiri. Sebagai penutup nih, lo sering bangga bisa nemuin gangguan gerak sekecil apapun. Tapi, udah seberapa sering insting lo bener-bener nyala waktu ada gejala sistemik yang tersembunyi di balik nyeri otot biasa? Nah, itu provokatif thought yang harus lo resapin. Bawa kewaspadaan sama clinical reasoning ini ke klinik besok. Buat lo yang Grafa ini ngebantu banget, yuk gabung dan support gerakan organik kita di Next Gen Physio. Kita dobrak stigma kalau fisio cuma tukang benerin otot. Sampai ketemu di sesi ngulik bareng berikutnya, tetap semangat dan pastinya